Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suryani, NPM 231130017, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang hal yang bertemakan dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Puasa dilakukan mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa juga memiliki beberapa pengertian, yaitu secara bahasa, puasa berasal dari kata bahasa Arab saum yang berarti menahan atau mencegah. Dalam syariat Islam, puasa adalah salah satu rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Puasa juga merupakan tindakan sukarela yang dilakukan untuk alasan kesehatan tertentu. Puasa memiliki beberapa hikmah, diantaranya melatih diri untuk menghindari dosa-dosa di luar bulan Ramadan, mengajarkan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi godaan dan cobaan, membentuk karakter seseorang menjadi lebih sabar dan disiplin, mengingatkan umat Islam untuk mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Puasa juga memiliki peranan-peranan penting dalam agama Islam, baik secara personal maupun sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting puasa dalam agama Islam. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, meningkatkan ketakwaan. Puasa diwajibkan agar umat Islam menjadi pribadi yang bertakwa. Yang ketiga, menjauhi dosa. Puasa dapat membantu umat Islam menghindari dosa di hari lain di luar bulan Ramadan. Yang keempat, menjalin solidaritas. Puasa mengajarkan nilai-nilai solidaritas, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kelima, memperkuat keyakinan. Puasa dapat membantu memperkuat keyakinan dan ketakwaan individu. Yang keenam, memperoleh ampunan. Puasa dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan imunitas. Puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Puasa dalam syariat Islam dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa yang dilakukan umat Islam dibagi menjadi dua jenis, yaitu puasa lahiriah dan puasa batiniyah. Berikut beberapa manfaat atau sudut pandang puasa terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, kesehatan fisik. Di antaranya, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Puasa juga dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit jantung, kolesterol, dan hipertensi. Yang kedua, kesehatan mental. Puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres dan merangsang hormon endorfin yang baik untuk mengurangi cemas. Puasa juga dapat membantu mengubah pikiran menjadi tenang, damai, dan bahagia. Manfaat lainnya, puasa juga dapat membantu meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga jerawat, mengurangi risiko diabetes, dan mengatasi resistensi insulin. Berikut beberapa penyakit yang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Yang pertama, penyakit dengan infeksi berat. Seorang dokter menjelaskan, orang yang dengan penyakit infeksi berat dan butuh perawatan intensif di rumah sakit sebaiknya tidak puasa. Selain itu, pasien yang memiliki kadar leukosit melebihi batas normal juga disarankan tidak menjalani ibadah puasa karena dikhawatirkan puasa akan memperburuk gejala penyakit yang dialami. Yang kedua, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, diare, dan muntah karena kenaikan asam lambung merupakan kondisi medis yang dianjurkan untuk melewatkan puasa. Penyakit ini dapat mengganggu jalannya puasa. Jika berpuasa malah berbahaya karena bisa dehidrasi atau justru menimbulkan komplikasi lainnya. Yang ketiga, yaitu mah parah. Menurut studi yang dipublikasikan National Center for Biotechnology Information Amerika Serikat, gejala dispepsia termasuk perut kembung, gangguan pencernaan, dan mulas sering terjadi pada orang yang menjalankan puasa. Yang keempat, penyakit kanker. Orang yang menderita penyakit kanker tidak disarankan untuk berpuasa, apalagi bila sedang menjalani terapi pengobatan kanker, sebab pasien harus mengonsumsi obat dengan teratur sesuai waktunya. Yang kelima, penyakit vertigo. Penyakit vertigo berat yang memang memiliki sensasi pusing sehingga muntah hebat memang tidak disarankan berpuasa. Yang keenam, yaitu gangguan pernapasan. Penderita penyakit gangguan pernapasan berat tidak disarankan menjalankan puasa. Beberapa contoh kondisi yaitu pneumonia
pneumonia, asma yang sedang kambuh atau penyakit paru obstruktif kronis. Yang ketujuh, sakit liver. Gangguan liver adalah kondisi yang mengakibatkan rusaknya organ hati sehingga tidak berfungsi dengan baik. Pasien penyakit ini dianjurkan untuk tidak menunaikan puasa. Yang kedelapan yaitu gagal ginjal. Diketahui terbatasnya asupan cairan dan kemungkinan dehidrasi selama puasa dapat menimbulkan kekhawatiran pada kesehatan pasien penyakit ginjal. Pasien dengan kondisi mengkhawatirkan seperti gagal ginjal kronis yang harus menjalani cuci darah, perubahan signifikan pada fungsi ginjal, atau nekrosis tubular akut sebaiknya tidak berpuasa. Yang kesembilan yaitu diabetes yang tidak terkontrol. Pasien diabetes yang tidak terkontrol sebaiknya menghindari puasa. Bila memaksakan puasa, gula darah yang tidak terkendali dengan baik dapat mengakibatkan hipoglikemia, gula darah rendah. Yang kesepuluh, sakit jantung. Pasien dengan penyakit kronis tidak terkontrol, misalnya penyakit jantung atau gagal ginjal, tidak disarankan berpuasa sebab ia tidak boleh skip obat. Yang ke-11, lansia dengan penyakit tertentu. Lansia yang sehat secara jasmani dan rohani dapat menjalankan puasa. Namun, bagi mereka yang memiliki penyakit kronis atau Alzheimer sehingga sulit mengingat tidak dianjurkan berpuasa. Yang ke-12, orang yang memiliki gangguan mental. Penderita gangguan mental seperti depresi berat, psikologis, atau bipolar disorder dianjurkan untuk tidak berpuasa karena dapat memperburuk kondisi mentalnya. Puasa dapat meningkatkan stres dan kecemasan, mengganggu jadwal pengobatan, dan menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim. Yang ke-13 yaitu hipertensi yang tidak terkontrol. Penderita hipertensi yang tidak terkontrol dianjurkan untuk tidak berpuasa karena beresiko tinggi mengalami dehidrasi, komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal, serta gangguan pada pengobatan. Itulah beberapa penyakit yang tidak disarankan berpuasa. Bila kalian mengalami salah satu penyakit di atas, sebaiknya konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk mengetahui apakah aman untuk menjalankan puasa atau tidak. Berikut yaitu manfaat puasa dalam ekonomi syariah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kepekaan sosial. Puasa mendorong individu untuk merasakan penderitaan orang-orang yang kurang mampu. Dengan menahan diri dari makan dan minum, seseorang dapat merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Hal ini dapat meningkatkan empati dan mendorong individu untuk lebih peduli terhadap kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu menumbuhkan disiplin dan pengendalian diri. Puasa melatih individu untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan duniawi, termasuk dalam hal konsumsi. Hal ini penting dalam membangun karakter ekonomi yang kuat, yaitu mampu mengelola pengeluaran dengan bijak dan menghindari pemborosan. Yang ketiga yaitu mendorong kejujuran dan integritas. Puasa mendorong individu untuk bersikap jujur dan adil dalam bertransaksi. Dalam kondisi berpuasa, seseorang lebih peka terhadap dosa dan lebih terdorong untuk bersikap jujur dan adil dalam segala hal, termasuk dalam berbisnis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Puasa dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, puasa juga dapat membantu dalam mengelola waktu dan energi dengan lebih efektif. Yang kelima, menciptakan kesadaran akan keadilan dan kesetaraan. Puasa mengingatkan individu bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Yang keenam, membangun masyarakat yang harmonis. Puasa dapat membantu dalam membangun rasa persaudaraan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan sosial. Yang ketujuh, meningkatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan, individu akan lebih terdorong untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berbisnis dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan yaitu membuat perekonomian menjadi lebih sehat. Mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie pernah disodori hitungan tentang apabila 200 juta lebih penduduk Indonesia secara sadar melakukan puasa Senin Kamis sebagaimana yang rutin beliau lakukan, maka dalam sepekan bisa dihemat 100 ton beras, yang artinya Indonesia masih bisa menjaga suplai dan mencegah dari kebijakan beras impor.
Berikutnya yaitu implikasi ekonomi syariah. Puasa dapat membantu dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.